Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Di dalam video ini kita masih akan membahas tentang olah nafas. Yang sering kita bikinkan video adalah tentang pernafasan dan meditasi. Di sini kita masih akan membahas tentang olah nafas, di mana olah nafas ini sebagai pondasi atau dasar untuk membangun potensi diri sampean, karena mau tidak mau kita itu membutuhkan yang namanya energi. Dan pernafasan ini untuk mendorong energi kita sampai kepada otak kita, sehingga otak kita bisa memancarkan gelombang yang kuat agar kita terhubung dengan gelombang-gelombang yang lainnya, sehingga saling terikat, ataupun kita bisa menyampaikan apa yang kita butuhkan walaupun jarak membatasi atau jarak jauh gitu. Nah, teman-teman semuanya mungkin sudah sering mempraktekkan tata cara afirmasi yang sudah kita sampaikan dalam video-video sebelumnya, tetapi kenapa kok dalam afirmasi jenengan tidak selalu sukses atau berhasil, atau tidak mendapatkan apa yang sudah menjadi afirmasi panjenengan? Nah, sebenarnya dalam olah nafas, dalam pernapasan itu nilai terpentingnya adalah di saat sampean menahan nafas. Jadi seberapa lama sampean mampu menahan nafas? Karena di saat sampean menahan nafas, saat itu juga sampean mendorong energi naik ke otak sampean. Nah, pendek dan panjangnya sampean menahan nafas itu mempengaruhi seberapa kuat sinyal ataupun gelombang pikiran panjenengan semuanya. Kalau sampean tahan nafasnya lemah, ya kemungkinan gelombang yang terhubung itu antara sekitar panjenengan saja. Tetapi di saat sampean punya titik fokus yang sangat jauh, sampean juga membutuhkan pernafasan yang panjang ataupun tahan nafas yang lama untuk memperkuat gelombang sugesti panjenengan agar terhubung dengan si target gitu. Makanya untuk afirmasi sampean kalau bisa tahan nafas semampu sampean. Jangan dipaksa, tapi semampu sampean. Nafas saya pendek, Kang Tro. Kita harus belajar. Kita itu mengasah, kita asah. Tidak ada orang itu langsung bisa tahan nafas panjang atau lama, itu enggak. Mereka bisa itu karena sering diasah. Nah, untuk mengasah itu sampean pakai pernapasan perut. Pernapasan, jangan pernapasan yang lainnya, pernapasan perut untuk mengasah daya tahan sampean menahan nafas itu gitu. Jadi pernapasannya panjang, jangan sampean tarik itu, jangan sampean tarik yang panjang untuk mempertahan nafas atau mempertahan sampean menahan nafas. Nah, pernapasan juga dari hidung. Dari hidung jangan ditekan gitu, jangan ditekan. Contoh kita menahan nafas di perut, kita durasikan mungkin 1 menit, contohnya 1 menit. Nah, ini kita mulai, sampean boleh melihat apa itu menit yang ada di video ini. Kita mulai dari nanti yang ke-30, seberapa kuat kita belajar menahan nafas. Nah, ini sudah 30, 31 kan, tariknya
pelan aja. Jadi di saat sampean nahan nafas, contoh sampean tahan perut. Nah ini bisa sampean tambahkan lagi di saat nanti sama sudah tidak kuat lagi, sampean bisa tarik lagi. Jadi tidak dilepas dulu, langsung. Nah kalau sudah tidak mampu boleh ditambah lagi, tarik. Ganti simpan di dada, baru buang lewat hidung panjenengan. Nah itu bagaimana trik kalau sampai pengen tahan nafasnya lama, minimal 1 menit lah. Karena tahan nafas 1 menit itu banyak manfaatnya, banyak khasiatnya. Selain untuk memperlancar peredaran darah sampean, memperkuat ketahanan tubuh sampean, saraf-saraf yang tersumbat itu jadi lancar, juga meningkatkan energi diri sampean atau tenaga dalam sampean, sehingga memperkuat daya cipta ataupun gelombang pikiran panjenengan. Itu pernapasan minimal 1 menit. Jadi saat menahan nafas, lidah itu sampai taruh di belakang gigi sampean. Jadi untuk menutup agar nggak bocor dari mulut. Jadi sebenarnya bisa gitu kita asah setiap hari, kita asah. Setiap hari kita asah. Ini tadi sebagai contoh aja, gitu. Bukan untuk gimana enggak, itu sebagai contoh. Biasanya kalau kita benar-benar klik fokus gitu 1,5 menit bisa. Tapi yang belum pernah mengasah, ya memang nggak mungkin bisa, semua itu bisa. Apabila sampean menghendaki dan sampean mau mengasahnya. Lah itu nanti di saat sampean mampu menahan nafas minimal 1 menit, afirmasi sampean itu akan cepat terhubung dengan yang lainnya. Jadi di saat sampean menyampaikan kebutuhan panjenengan, jadi afirmasi itu bukan keinginan yang sampean sampaikan. Jangan pernah menyampaikan keinginan, sampaikan kebutuhanmu lewat pikiranmu atau otakmu. Karena otak itu yang memiliki gelombang, nah di situ akan terhubung ke semesta gitu loh. Bukan keinginan. Kalau keinginan itu Tuhan tidak menjamin. Yang Tuhan jamin dalam dirimu itu adalah kebutuhanmu. Jadi seperti itu teman-teman. Belajar menahan nafas minimal 1 menit. Banyak keajaiban yang akan panjenengan dapatkan di saat sampean sering mengasah sambil melakukan afirmasi atau menyampaikan kebutuhan panjenengan semuanya. Jadi seperti itu. Nah hanya di perut aja, jangan pertama pokoknya awali dengan perut. Setelah itu baru kalau sampean pengen menambah lagi dada, baru dibuang. Atau bisa kalau bah perut, naik perut kurang. Tapi kalau untuk penyatuan 4 unsur alam, di saat sampean ingin 4 unsur alam sebagai dorongan
afirmasi sampean tahannya di pusat, karena pusat itu penggabungannya. Nah nanti energinya turun bawah perut, dari bawah perut disampaikan ke otak, dari otak itulah terpancar ke semesta gitu. Gak usah membayangkan. Afirmasi itu bukan membayangkan, afirmasi itu menyampaikan, bukan membayangkan, bukan merasa sudah dapat. Kalau sampean merasa sudah dapat, berarti sampean itu seakan sudah dapat apa yang sampean harapkan. Sampean itu menyampaikan sesuatu yang belum sampean dapatkan gitu. Jadi sampaikan. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Alam yang akan menyediakan, kan seperti itu. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung tuman.